Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa beraktivitas seperti biasa, wabil khusus dalam kegiatan diskusi pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kudusibau, Bapak Muhammad Bisanuddin, SPD MSI. Yang saya hormati pengajar praktek Bapak Hamdan, SPDI. Kemudian calon guru penggerak Ibu Multiani Juharsi, Sarjana Sosial, dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kudusibau yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan diskusi kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa. Kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melakukan diskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Sebelum disampaikan oleh Bu Mukti, di sini ada beberapa kata sambutan. Yang pertama ada sambutan dari kepala sekolah, yang kedua ada sambutan dari pengajar praktik. Baiklah, untuk yang pertama kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kudusibau kepada Bapak Muhammad Bisanuddin, SPD MSI. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pengajar praktek calon guru penggerak, yang terhormat guru calon guru penggerak, dan peserta diskusi tentang pembentukan visi dan cita-cita peserta didik. Jadi terima kasih. Jadi pada hari ini kita punya visi sekolah yang sudah ada, yaitu tentang membentuk peserta didik yang mampu berkolaborasi, kreatif, inovatif, dan berprestasi dengan menunjukkan karakter berakhlak mulia. Visi ini pun sebetulnya baru terbentuk pada tahun lalu ketika kita menjadi sekolah penggerak. Kita juga membahas tentang visi dan misi yang akan dipakai oleh sekolah. Jadi kalau pada hari ini kita mendiskusikan tentang cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap masa depannya, itu memang juga bisa lebih baik lagi, karena visinya itu ternyata kalau di sekolah penggerak harus pakai target, Pak. Misalnya tercapai jam berapa, dibuat lagi visinya nanti. Makanya kemarin ketika kita sebagai sekolah penggerak, visi ini sudah kita mencoba diperbaiki ketika bulan Juli tahun 2022. Jadi ini visi yang terbaru yang kita punya, yaitu membentuk peserta didik yang mampu berkolaborasi, kreatif, inovatif, berprestasi dengan menunjukkan karakter berakhlak mulia. Itu yang kemarin kita bentuk di dalam sekolah penggerak, karena kebetulan juga materinya tentang pembuatan visi dan misi salah satu dari sekolah penggerak tersebut. Jadi alhamdulillah kalau pada hari ini juga bisa didiskusikan kembali tentang visi ini, sehingga diharapkan visi ini menjadi jauh lebih sempurna nantinya, sehingga bisa kita pakai untuk pembelajaran ke depannya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Hamdan selaku pengajar praktek dan Bu Multi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita akan menghasilkan visi yang dapat kita terapkan secara sempurna lah, ya, walaupun kadang sempurna tidak mungkin lah, mendekati sempurna lah untuk mencapai visi yang akan kita pakai nantinya di sekolah. Mungkin itu aja pengantar singkat dari saya.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari pengajar praktik kepada Bapak Hamdan, Sarjana Pendidikan Islam, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang apa nih Pak? Aula ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ucapkan jazakallah khairan kepada Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitasi waktu maupun tempat kepada saya selaku pengajar praktik guru penggerak. Saya sangat bangga sekali punya kepala sekolah seperti Pak Didin ini. Beliau sangat sibuk sekali. Tadi panjang lebar berdiskusi. Mudah-mudahan saya berharap kepada rekan-rekan di sini mendukung ya sepenuhnya ya, mendukung beliau sepenuhnya karena setelah saya diskusi tadi ternyata kegiatan beliau itu sangatlah berat seperti itu. Namun demikian kalau seandainya dukungan dari teman-teman itu menjadi lebih ringan, itu yang saya beri masukan kepada teman-teman di sini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada calon guru penggerak, terutama yang membinaan saya itu Bu Mulyati, Multi ya, selaku pembinaan saya juga merasa sangat bersyukur punya guru yang Masya Allah hebat ya. Dia juga kesibukan yang luar biasa ya, tapi setelah saya cek dia tugasnya Masya Allah tidak pernah ketinggalan ya. Tugasnya di LMS walaupun di kesibukan yang luar biasa, maka tugasnya yang begitu banyak juga tidak pernah dia tidak diupload. Ini yang menjadi luar biasa bagi saya ya. Maka oleh sebab itu saya bersyukur di SMA Negeri 1 ini punya banyak CGP ya. Ada berapa Pak? Tiga, Insya Allah ya. Dari tiga ini yang luar biasa semua ya. Mereka itu yang luar biasa semua. Mereka yang diunggulkan di sini ya. Alhamdulillah mereka bisa daftar di calon guru penggerak. Insya Allah dengan tiganya ini nanti akan berkolaborasi dengan kawan-kawan semua sehingga ilmu yang didapatkan bisa tertular pada kawan semua. Itu menjadi harapan kita nanti ya. Itu yang menjadi harapan kami. Saya di sini baik untuk di sini fokus diskusi kita yaitu tentang visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi guru di sini inginnya seperti apa sih muridnya? Maunya muridnya nanti yang akan datang itu maunya seperti apa murid itu? Ini yang kita diskusikan nanti ya. Dan kami di sini Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu ya, untuk Bu Multi dan kawan-kawannya sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah telah diajari tentang bagaimana cara membuat visi misi ya, sesuai dengan berpusatnya kepada murid. Mereka memang sudah diajari ya, dan yang mengajar mereka memang utusan dari kementerian ya, utusan langsung dari kementerian, dan keilmuan mereka memang sudah mampu seperti itu. Oleh sebab itu perlu juga diketahui bahwa mereka itu insya Allah ya bisa untuk mendiskusikan, memimpin diskusi untuk bagaimana nantinya pembelajaran itu bisa berpusat pada murid ya. Visi misinya bisa dirancang dengan sebaik-baik mungkin. Ya, ini menjadi inti diskusi kita. Kemudian calon kita juga Pak, nanti calon guru penggerak juga bisa untuk merumuskan ya. Jadi nanti jalannya adalah calon guru penggerak untuk mengajak Bapak Ibu untuk merumuskan kalimat yang rampung nanti
nanti ada kalimat rampung, nanti ya, itu nanti sama-sama dari kepala sekolah, dari kawan untuk merumusnya. Kalimat yang rampung itu kalimat yang belum selesai, masih perlu ditambah sesuai dengan keinginan Bapak. Bapak ingin murid saya seperti apa sih nanti? Maka silakan ditambah di situ. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti baru diidentifikasi. Setelah ditulis nanti baru apa yang Bapak Ibu tulis, baik kepala sekolah, baik ibu semuanya, nanti baru dikumpulkan. Ini sesuai nggak dengan berpusatnya per murid. Apa yang sudah kita tuliskan sesuai nggak? Nanti ketika sudah sesuai silahkan dipakai. Ya nanti ketika rapat nanti, karena ini menentukan visi tidak mungkin sekarang, tapi ini sebagai loncatan kita sehingga kita ke depan ini yang perlu kita pakai dalam merumuskan diskusi. Nah, kemudian selanjutnya baru kita punya inisiatif lakukan perubahan. Jadi kita ini ketika kita sudah tahu ya, ketika ini sudah benar, sudah kita diskusikan, sudah kita identifikasikan ini ternyata bagus, maka kita langkah selanjutnya yang terakhir itu adalah kita berinisiatif untuk melakukan ke arah yang positif ya. Kita berinisiatif sama-sama, kita komitmen sama-sama untuk menjalankannya. Itu arah diskusi kita nanti. Oke, baik, selanjutnya mungkin ini dari paparan dari saya, karena saya di sini hanya selaku sebagai fasilitator. Saya tidak diperbolehkan untuk memberi masukan dan lain sebagainya, karena ini nanti silakan kalau itu tanyakan kepada CGP-nya, karena nanti sepenuhnya nanti akan diskusi ini diserahkan kepada CGP yaitu Bu Mulyati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Ibu. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan arahan dan motivasinya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan diskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Dan diskusi kali ini akan dipimpin oleh Ibu Muhtiani Giharsi, Sarjana Sosial selaku calon guru penggerak. Kepada Ibu Muhtiani disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Putus Sibau. Yang saya hormati pengajar praktik. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan diskusi. Baik ya Bapak Ibu, kita langsung saja. Visi SMA Negeri 1 Putus Sibau. Sebelum kita membuat visi, ya Bapak Ibu perlu ketahui di sini bahwa program dan kegiatan sekolah harus merujuk pada visi yang telah ditetapkan. Apa sih nama lain visi? Itu cita-cita ya Bapak Ibu ya yang ingin kita capai. Harapannya visi ini terlaksana semuanya. Itu harapannya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Yang kedua, visi bukan hanya sekedar tulisan tanpa dipahami maknanya. Jadi di sini ada makna yang tersirat dan perlu dilaksanakan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk menginternalisasi visi pada setiap warga sekolah, maka visi perlu disosialisasikan secara berkala. Jadi untuk hari ini seperti informasi dari Bapak Kepala Sekolah bahwa memang visi yang ada di SMA Negeri 1 Putus Sibau tahun pelajaran 2022-2023 ini adalah visi yang sudah diperbarui sesuai dengan kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak ya.
ada perubahannya Bapak Ibu ya untuk di tahun ini. Selanjutnya, tanpa pemahaman terhadap visi, maka kegiatan yang dijalankan menjadi tidak terarah. Berarti cita-cita ini perlu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi mencapai satu tujuan. Lihat Bapak Ibu, ini visi SMA Negeri 1 Putus Simbau, membentuk peserta didik yang mampu berkolaborasi, kreatif, inovasi, dan berprestasi dengan menjunjung karakter berakhlak mulia. Berdasarkan visi yang ada ini, yang sesuai dengan yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu bisa lihat apakah sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka? Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Oke, kita lihat di sini. Jadi hari ini kita diskusikan untuk visi ini. Di lembar belakang Bapak Ibu bisa lihat ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Silakan Bapak Ibu termasuk kepala sekolah untuk mengisi kalimat rumpang tersebut. Ada 6. Kita memimpikan murid-murid yang, silakan Bapak Ibu isi cita-citanya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik sesuai harapan Bapak Ibu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Silakan diisi sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak Ibu. Nah ini ya untuk Bapak Ibu, tadi sudah melihat visi dan misi kita ya SMA Negeri 1 Putus Simbau. Tentu di sini ada pertanyaan ya yang bisa kita jawab. Tapi silakan dulu saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan rumpang.
Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dan juga pertanyaan untuk Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ada yang ingin memberi pendapat? Bapak Kepala Sekolah? Nah, kalau saya melihat misi sekolah kita dengan membentuk peserta didik yang mampu berkolaborasi, kemudian kreatif, inovasi dan berprestasi. Ini saya kira ini kan cita-cita kita yang akan mencapai. Dan kalau saya amati juga, alhamdulillah siswa kita ini juga sudah menuju ke arah itu. Misalnya kita lihat berkolaborasi, berarti siswa itu mampu bekerja sama baik dengan siswa sendiri maupun dengan bapak ibu guru maupun dengan staf tata usaha dan seluruh warga di sekolah. Saya rasa kita bisa melihat bahwa siswa kita udah mampu berkolaborasi. Nah, kemudian kreatif. Nah, kreatif ini kita bisa lihatlah dengan adanya beberapa prestasi-prestasi yang kita peroleh. Misalnya gini, yang terbaru, kita lomba roket ke Pontianak itu kan perlu kreativitas masing-masing. Ternyata apa? Kita di sekolah kita aja ada 4 tim yang ikut berkreatif supaya menjadi yang terbaik di sekolah kita. Belum tentu sekolah lain bisa mengirim. Kita bisa membuat 4 tim sehingga kita bisa menjadi seleksi di dalam internal kita sendiri. Inovasi, prestasi apalagi. Tadi malam kita bisa lihat tadi malam, baru tahu saya pun. Lewat UTBK. UTBK ini kan seleksi awal masuk perguruan tinggi. Ternyata kita masuk yang terbaik di Kepulauan nomor 1 dan masuk 1000 besar tingkat nasional. Kan itu masuk luar biasa. Berarti kan kita juga mendekati prestasi kali itu, apalagi prestasi yang lain yang udah kita peroleh, ya. Nah kemudian kita juga sesuai dengan selaras dengan visi kita menjunjung karakter yang berakhlak mulia. Jadi dengan prestasi-prestasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, kita tidak mengabaikan tentang karakter berakhlak mulia. Salah satu berakhlak mulia adalah siswa itu bisa menghargai guru. Dan itu juga kita terapkan. Misalnya di awal-awal pembelajaran semua siswa berbaris di selasarnya masing-masing, berdoa di selasar, kemudian masuk ke dalam kelas dengan cara bersalaman dan mencium tangan bapak ibu gurunya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada siswa yang menentang program itu. Tidak ada siswa yang tidak mau bersalaman dengan bapak ibu gurunya. Itu kan bukti bahwa mereka punya akhlak yang sangat tinggi, menghargai orang yang jauh lebih tua, yaitu bapak ibu gurunya sendiri. Nah itu salah satu bagian dari karakter berakhlak mulia. Belum lagi beberapa yang kita lihat juga, walaupun ada sebagian kecil memang yang bisa kita lihat tidak seperti itu. Misalnya menegur guru dengan sopan, kan bagian berjalan depan guru dengan hormat, permisi dan sebagainya. Walaupun memang tidak semuanya, dan ada 100%, tapi kan sebagian siswa kita itu sudah melaksanakan yang seperti itu gitu.
Apalagi kita sekarang tahun ini kita punya tim pendidikan karakter. Tim yang dibuat kita tim pendidikan karakter dan harapan tim pendidikan karakter yang kita buat bisa mencapai visi itu lebih cepat dari yang kita targetkan. Kita punya targetkan menunjuk karakter anak mulia. Dengan tim yang kita buat, diharapkan itu bisa mencapai sasaran jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi secara umum, kalau saya melihat, bukan saya mendidik di sekolah sendiri ya, tapi kalau saya lihat secara umum itu visi sekolah kita dengan kolaborasi, kreatif, inovasi dan berkreasi dan berkarakter anak mulia itu sudah sebagian besar kita capai. Tinggal apakah perlu ada target yang lain dan sebagainya, itu nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Karena visi yang mulai berkembang itu, visi itu harus punya target waktu, bila perlu waktu sebenarnya membentuk peserta didik yang bermampu kolaborasi, kreatif, inovasi, berorganisasi dengan Jun 3 termulia pada tahun berapa targetnya dicantumkan. Cuman kemarin kami kalau targetnya cantumkan itu tahap gimana gitu, sehingga kami kemarin bentuk hanya seperti ini aja visi yang kita buat. Tapi kalau yang visinya kemarin kita nggak berubah, tetap yang lalu ada visi aja, memang kita berubah karena di sini kita tekankan itu kalau visi yang lama kita tekankan ke sekolahnya. Ya, sekolahnya. Kalau di dalam visi yang sekarang itu ditekankan pada apa yang kita harapkan dari peserta didik, cantumkan sehingga visi kita berubah walaupun tidak tetap. Yang pertamanya hanya sekolah berprestasi, beranak mulia. Nah inilah kita rubah menjadi membentuk peserta didik yang mampu berkolaborasi, kreatif, inovasi, dan prestasi. Nah, itu pengantar singkat tentang visi sekolah kita dan apa yang sudah kita laksanakan supaya kita bisa mencapai visi ini. Dan juga sebagai visi ini memang kalau saya lihat secara umum memang sudah hampir terlaksana, dan mungkin kita tambah lagi visi atau cita-cita yang lain dari peserta didik. Itu aja mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, selanjutnya kita melihat kalimat rumpang tentang cita-cita yang kita inginkan kepada peserta didik dari Bapak Ibu guru. Dipersilakan, ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang kalimat rumpang yang sudah dibuat. Kepada Pak Marcel ya, dipersilakan. Ya baik, selamat siang, terima kasih atas kesempatan. Ini berapa, satu aja saya? Semuanya. Oh, semua ya. Ya. Ya, dari beberapa ini ya, kalimat rumpang ini saya lanjutkan. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang, kalau yang saya tambahkan di sini, murid yang mandiri dan berakhlak mulia. Karena tadi sesuai dengan visi sekolah, ya. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki potensi masing-masing sesuai kodratnya. Yang kedua, lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan murid. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah adalah generasi penerus bangsa. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun murid menuju kemandirian sesuai kodratnya. Lalu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul
bahwa pendidikan harus berpusat pada murid. Itu saja yang ini semuanya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas perumusan kalimat rumpang dengan melihat visi misi SMA Negeri 1 Persibau. Terima kasih kepada Pak Marcel. Untuk selanjutnya, apabila kita setuju dengan visi dan misi yang sudah ada, apa alasannya? Atau di sini adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa alasannya? Jadi di sini mungkin ada ide-ide inisiatif perubahan yang ingin ditambahkan untuk peserta didik dari Dewan Guru. Ada yang ingin ditambahkan untuk visi dan misi yang sudah ada? Untuk sikap dan perilaku siswa, guru juga kepala sekolah serta orang tua yang pasti di sini mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Untuk contoh perilaku yang konkret sudah disebutkan Bapak Kepala Sekolah tadi. Yang pasti gini, guru juga ya tidak lepas dari melaksanakan visi dan misi tersebut, seperti guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Dan untuk orang tua, ya harapannya di sini orang tua mendampingi peserta didik dalam belajar. Dan harapan kepada peserta didik juga ya, yaitu murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Yang sudah kita terapkan Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan inisiatif perubahan lainnya? Dipersilakan. Ibu Nur Widianingrum, silakan. Satu orang saja, berapa? Memang ada tambahan, berikan alasan. Kalau tidak ada penambahan, berikan alasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini sudah cukup bagus, sangat bagus malahan, karena dengan kolaborasi mungkin kita Bapak bisa baik murid dan peserta didik dengan warga sekolah itu bisa saling membentuk. Ini kan intinya ada peserta didiknya. Jadi menurut saya sudah cukup Bu, karena sudah sudah terlihat semua dengan kolaborasi, kreatif, inovasi, investasi. Apalagi di sini juga menunjuk karakter yang ada. Ketika kita mempunyai akhlak yang mulia, itu semua akan mudah untuk misalnya berkolaborasi, kreatif, inovatif. Investasi juga itu biasanya sudah masuk ke situ semua. Begitu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Widianingrum. Yang terakhir di sini, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan kita ya Bapak, Ibu guru, orang tua serta kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ada masukan Bapak Ibu?
agar kegiatan yang kita lakukan, guru, orang tua, kepala sekolah dapat mencapai visi sekolah sesuai dengan yang kita harapkan. Ada masukan? Atau dari Bapak Kepala Sekolah? Apa buat baik ya Ibu. Jadi ini saya hanya satu bentuk daripada kita mampu melaksanakan visi itu, misalnya yang kita paling baru yang namanya adalah pada kata berkolaborasi. Jadi berkolaborasi ini kan baik bisa didik yang sudah didik, posteri dengan guru, didik dengan tata usaha, dengan orang tua dan sebagainya. Salah satu yang mudah adalah ketika kita melakukan kegiatan yang paling kemarin kita mengadakan acara ulang tahun sekolah, ya, ulang tahun sekolah, tanpa ada kolaborasi yang hebat antara peserta didik dengan pendidik yang lain dalam naungan OSIS, antara pendidik dengan guru sebagai panitia, kita komunikasikan semua kemarin, dari mulai guru, TU, Pasarpak, kebersihan, semuanya berkolaborasi, sehingga acara yang kelihatannya sangat rumit gitu menjadi sangat mudah dan sukses terlaksana. Menurut saya sangat sukses. Itu yang terbukti bahwa salah satu visi kita itu sudah tercapai lah, boleh katakan tercapai lah. Itu berkat apa? Kolaborasi semuanya. Kemudian kita misalnya absen pagi jam 7 terlambat dipulangkan siswa. Ternyata apa? Buktinya apa? Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, antara peserta didik, orang tua. Tidak ada guru peserta didik yang tidak ada orang tua yang marah tentang sekolah. Kenapa anak saya dipulangkan? Kita berikan argumen, kita harus sepakatkan bahwa itu adalah bentuk dari kedisiplinan yang di sekolah. Ya jam 7 pulang, kan belum ada orang datang ke sekolah bawa marah-marah, kan belum ada. Menerima mereka dengan seperti itu contoh kolaborasi juga antara orang tua dengan sekolah. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kolaborasi antara semua warga yang sekolah kita. Kita punya acara yang hebat, mengganggu warga. Pak RT, kita kasih surat Pak RT, tolong. Ngerti juga Pak RT, tidak bermasalah Pak RT. Makanya kita kolaborasi dengan sekitar itu bagus. Pak RT setiap acara kita undang, kita beritahu. Dan alhamdulillah Pak RT datang. Karena kita ini berada di tengah-tengah masyarakat sekolah kita itu. Sehingga kita harus bisa berkolaborasi dengan semuanya. Tanpa ada kolaborasi dengan semuanya, kita tidak akan berhasil menjalankan program-program kita. Nah, ini salah satu bukti lagi bahwa kita memang sudah mencapai visi yang sudah kita buat. Dan masih banyak lagi hal yang lain. Kita punya P5. P5 itu kan berkolaborasi semua. Dari mulai dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan berinovasi ada, jual makanan-makanan. Nah itu salah satu bentuk dari semua hal yang sudah kita lakukan itu, kita menuju visi yang akan kita capai. Dan yang utama tadi yang paling sering kita lakukan adalah bisa saling berkolaborasi. Itu yang utama, yang udah sangat hebatnya buat berkolaborasi. Karena emang wakil siswanya hebat. Terima kasih Bu Imam. Nah, itu bentuk kolaborasi yang luar biasa itu. Belum tentu kita coba sekarang. Wah susah lah kalau kita ceritakan ini semalam udah mau habis nih kalau bisa kita kolaborasi ini. Saya banget kolaborasi sangat banyak banget yang kita laksanakan. Demikian juga dengan kreatif, inovasi, dan prestasi. Banyak kita yang makanya kalau saya lihat visi kita ini mungkin
untuk sementara ini kayaknya tuh inilah yang paling tepat untuk sekolah kita. Mungkin setahun 2 tahun kita berubah lagi seperti apa. Ini yang belum nampak adalah kita yang ini secara nasional sebagai sekolah ramah digital Bima yang kita belum nampak ini di visi kita ini, karena kita belum menyentuh ke arah teknologinya yang kita ungkapkan, walaupun pelaksananya ada. Kan kita punya tim IT, kita punya pembelajaran menggunakan laptop dan sebagainya, HP. Itu sebenarnya sudah termasuk salah satu bagian dari sekolah ramah digital, cuman belum dituliskan ke dalam visi kita secara jelas. Nah, mungkin itu aja. Nanti kalau saya cerita nih semalam udah habis nih. Yang lain silakan kalau menambahkan. Terima kasih atas masukannya. Gimana Dewan Guru? Apakah masih ada ide atau inisiatif tentang visi misi yang kita bahas hari ini? Apakah masih ada pengajuan untuk perubahan sesuai dengan yang jelaskan Bapak Kepala Sekolah? Yang kita belum masuk adalah tentang ramah digital ya. Memang dalam pembelajaran peserta didik setiap hari sudah menggunakan HP, laptop, belum masuk di sini ya. Mungkin itu nanti ya Bapak ya. Nah nanti bisa kita diskusikan kembali lewat rapat dengan seluruh Dewan Guru. Jadi dapat saya simpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk diskusi hari ini kita sudah merumuskan kalimat numpang tentang visi SMA Negeri 1 Putu Sibau dengan melihat visi yang sudah ada. Yang kedua, bahwa visi kita sudah bagus dan kedepannya harapannya gitu ya lebih dapat mengeksplor kolaborasi, kreatif, inovasi, dan yang jelas membuat siswa semakin berprestasi. Untuk beberapa tahun, karena visi yang ini Bapak Ibu yang baru ini ya disesuaikan kurikulum mereka, ini memang juga visi sudah terbaru, sudah ada perubahan dari sebelumnya. Jadi kita masih lanjut untuk beberapa tahun dan harapannya kita semakin maju dan hebat. Dan yang terakhir bahwa untuk kegiatan kolaborasi di sini sangat terlaksana dan tercapai. Tidak hanya dengan peserta didik, dengan guru, dengan orang tua murid, dengan TU dan lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih atas saran dan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Demikianlah diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti setelah di akhir diskusi ini ada doa dari Pak Hamdan. Sebelumnya ditutup oleh Pak Hamdan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Mutiani yang telah menyampaikan diskusinya pada hari ini. Selanjutnya kita lanjut dengan doa ya Pak. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih atas Bu Muti yang telah memimpin diskusi yang luar biasa diskusi ini. Sedikit saya sebelumnya bahwa intinya kalau kita mau membuat visi di sini, pemerintah telah memberi caranya, itu kita harus membuat kalimat rumpang intinya, ya, membuat kalimat rumpang sehingga nanti ketika kita
berdiskusi dari wali murid juga kita kasih kalimat empang seperti apa keinginan wali murid, begitu juga dengan komite, begitu juga dengan guru-guru, semua harus andil di dalam menentukan visi misi ini. Ini maksud tujuan dari pemerintah. Ketika sudah disatukan dari keseluruhan tadi, apa yang keinginan dari wali murid, apa keinginan dari komite, keinginan dari guru-guru semuanya, barulah nanti dibuatlah, disesuaikanlah dengan visi pemerintah, yaitu Profil Pelajar Pancasila. Namun kemudian saya juga beritahukan bahwa yang kedua tadi adalah, mohon maaf sedikit ya, ini bukan masukan tapi sebagai tambahan saja buat kita. Visi itu ternyata ada yang menentukan ya. Kalau di sekolah itu adalah kebijakan kepala sekolah, dan dia adalah mengumpulkan murid, guru-guru dan itu. Kalau di yayasan itu adalah kebijakan yayasan, sekolah hanya menjalankan. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh kepala sekolah dan telah disepakati oleh semuanya, maka kita untuk kurikulum merdeka boleh menggunakan visi sendiri, namanya visi guru gitu. Seperti kita pelajari sekarang, kita maunya kelas kita misalkan pelajaran agama Islam misalkan. Jadi saya mau anak saya itu nanti kemana gitu? Boleh kita membuat visi sendiri. Kita membuat visi guru sendiri, karena ada di antara sekolah yang sudah menentukan visi misi tak bisa dirubah. Maka kita nanti sebagai guru, baik itu guru agama Islam, baik guru matematika, baik guru PTN semua, ya bisa membuat visi misi, ya bisa membuat visi sendiri. Yang tadi cara dengan menggunakan kalimat empang. Kita mau anak ini, misal tadi dikatakan di sini, misalkan kalau di sekolah saya, misal saya itu guru agama misalkan, kita mendidik murid-murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka kita itu. Nah, maka ketika kita telah membuat visi tersebut dan sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, maka silakan. Tidak mengapa kita membuat visi sendiri. Intinya kita tidak merubah visi yang ada di sekolah, ya. Tidak mesti visi yang sudah ada di sekolah kita rubah. Namun kita bisa membuat visi sendiri. Ini sebagai tambahan dari kami, dan alhamdulillah sudah sangat bagus tadi disampaikan oleh CGP kita. Saya ucapkan semoga Allah membalas kebaikannya. Intinya tadi CGP kita beginilah cara tadi untuk merumuskan visi dengan melalui alur seperti ini. Intinya ke depan kalau kita mau membuatnya seperti itu. Oke, baik, saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah dan doa penutup majelis, maka berakhir pula diskusi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya sejalan sesuai dengan harapan dari visi dan cita-cita peserta didik di masa yang akan datang. Ya, siap menjalaninya. Itu terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.